Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa'lamu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Furqan Bapak Ustadz Muhammad Safri, yang saya hormati Naibul Imam Niabah Jakarta Barat dan Tengah Pak Ustadz Sareh, yang saya hormati para amir riasa, para asatidzah, guru-guru kami yang alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa saling silaturahim. Ustadz Mitfaullah, Ustadz Rusdi Usman, dan yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, para pengurus wilayah di lingkungan Masjid Al-Furqan yang saya hormati, juga para ikhwan dan akhwat yang senantiasa mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Walaupun yang menyampaikan ini bukan dai sejuta umat, apalagi sekelas Ustadz Abdul Somad, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat bekal dunia dan akhirat. Amin. Baik, hadirin masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau saya berada di Masjid Al-Furqan ini ingat sekitar tahun 80-an. Saya minggu lalu ditelepon sama Ustadz Muadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz bisa nggak hari Ahad di Al-Furqan untuk menyampaikan? Ya insya Allah. Temanya apa? Temanya adalah membahas tentang menteladani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin umat. Tema yang biasa-biasa saja, tapi kalau disampaikan ini sungguh luar biasa karena akan memotivasi kita semua. Jadi dulu tahun 80-an itu saya masih SD barangkali ya, masih SD. Digiring oleh almarhum Ustadz Nana Sumpena ya, minal masjidin Nurul Jannah ilal masjidil Furqan wa ilal masjidil Baitul Muttaqin, tempatnya almarhum Ustadz Atik. Jadi dulu ada keterikatan antara Masjid Nurul Jannah
Masjid Al-Furqan dan Baitul Muttaqin, yang alhamdulillah sampai saat ini masih tetap terconnecting. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dalam silaturahim ini. Baik hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Zaid bin Al-Madkhali rahimahullah berkata, wal jalasuna fi khalaqatil ilmi syar'i yuridunal haq wa yuharibunal batil wa yuhibbunas sunnah haulaihimul ladzina tanzila alaihimul malaikah taghashahumur rahmah. Kata beliau, para penuntut ilmu yang duduk di halaqah ilmu syar'i, mereka menginginkan yang hak dan memerangi atau membenci kepada kebatilan. Mereka juga mencintai sunnah dan membenci bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang malaikat turun kepadanya serta diliputi oleh rahmat. Jadi alhamdulillah kita ini selain oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan malaikat untuk mendoakan kita, dan juga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuaca tadi ketika kita berangkat situasinya hujan, tapi Masya Allah, tabarakallah, luar biasa kualitas iman para ikhwan sekalian, seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rindukan. Jadi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu saat setelah memimpin sholat balik badan, kemudian menghadap kepada para sahabat. Beliau bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapakah iman yang paling menakjubkan? Gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada para sahabat, siapakah iman yang paling luar biasa? Kemudian sahabat menjawab, para malaikat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, ya tentulah malaikat luar biasa imannya, karena mereka senantiasa di sisi Allah. Sudah pasti malaikat itu senantiasa imannya luar biasa, karena pekerjaannya memang senantiasa bertasbih, bertahmid, dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat terdiam, kemudian jawab lagi, para nabi ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, para nabi sudah tentu hebat imannya karena mereka menerima wahyu dari Allah. Para sahabat menjawab lagi, kalau begitu kamilah yang paling beriman ya Rasulullah. Ya, kata sahabat, nih kami yang paling beriman barangkali gitu ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata, aku berada di tengah-tengah kalian, sudah tentulah kalian orang yang paling beriman. Jadi para sahabat itu langsung karena bertemu dengan Nabi SAW, sudah pasti keimanannya mantap, bagus. Lalu salah seorang sahabat berkata, kalau begitu Allah dan Rasulnya yang mengetahui, yang maha mengetahui. Maka dengan perlahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini saya harus pakai loop karena mata saya agak kurang ini ya. Walakinna ajaban nasi imanan qaumin yaji'una min ba'dikum fayajiduna kitaban minal wahyi fayu'minuna bihi wa yattabi'unahu fahum a'jaban nas imanan au khalqil imanan. Jadi orang yang menakjubkan imannya adalah kaum yang mereka datang setelah kalian, lalu mereka menjumpai sebuah kitab yang berasal dari wahyu atau Al-Quran, kemudian mereka mengimaninya dan mengikutinya. Mereka inilah orang yang paling menakjubkan imannya.
Hadirin ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling menakjubkan adalah orang yang nanti setelah di akhir zaman mereka mengimani Allah dan Rasulnya dan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengimaninya. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah umat akhir zaman, yaitu umat seperti kita ini yang jauh tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah bercakap-cakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita mengimani apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dan risalahkan sampai saat ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam keterangan lain disebutkan orang yang beriman kepada Rasul di atas nggak bunyi. Jadi orang yang beriman kepada Rasulullah dan pernah bertemu dengan beliau adalah orang yang bahagia. Namun orang yang lebih bahagia adalah mereka yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi beriman dan mencintai beliau. Siapa lagi kalau bukan kita yang hidup di akhir zaman. Dari hadis di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memuji umat akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepiawaiannya dalam memimpin umat serta kebaikan-kebaikannya sudah pasti ada aja yang julid, ada yang mencibir dan tidak suka dan lain sebagainya. Namun tidak bisa dipungkiri lagi seorang tokoh sekelas Michael Hart, ini orang orientalis Yahudi, seorang astrofisikawan Yahudi Amerika. Beliau mengarang satu buku judulnya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah tahun 1978. Dalam bahasa Inggris bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Saya baru bisa bahasa Inggris. Apa yang katanya dia sampaikan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Arab biasa tapi memiliki pengaruh dengan efek yang masih bertahan hingga sekarang. Nomor 1, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempatkan sebagai posisi yang pertama. Kalau di Indonesia dulu bikin angket namanya Arswendo Atmowiloto. Bikin angket memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor 11. Di bawah Presiden Soekarno, di bawah Presiden Soeharto, di bawah Kiai Haji Zainuddin MZ. Kemudian selang beberapa minggu kantor tabloidnya dibredel sama massa. Arswendo Atmowiloto kemudian dipidanakan karena dianggap mencemarkan menistakan agama. Tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membela, tapi umatnya yang merasa tersakiti karena menodai kesucian daripada nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dibela. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nomor 1. Nomor 3 Nabi Isa, nomor 15 Nabi Musa, nomor 40 Plato. Kenal ya Pak Plato? Di mana kenalnya? Plato itu salah satu tokoh yang mencetuskan ide politik orang Yunani. Kemudian nomor 50 Umar bin Khattab posisinya. Ya. Alasannya ada 2. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah sosok tunggal dalam menaklukkan tauhid, dalam mendakwahkan tauhid atau teks dasar agama Islam bersandar pada Al-Qur'an dan hadis. Sampai sekarang masih tetap diimani oleh umat Islam dan pengaruhnya sampai seluruh dunia. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban. Kalau dulu masyarakat jahiliyah Quraisy itu sebentar-bentar perang karena membela sukunya, membela kabilahnya,
Kemudian dulu masyarakat Quraisy itu senantiasa di kota Mekah itu penyembah berhala. Kemudian ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, maka didakwahkan ini sehingga banyak perubahan drastis terhadap kota Mekah yang hingga peradaban tersebut sampai sekarang kita bisa lihat. Hadirin masyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ini sebenarnya banyak yang mau disampaikan ya, cuman kita persingkat aja mengenai kebencian orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah SAW. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW dengan adab yang baik, akhlak yang terbaik, ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia, maka banyak tuduhan-tuduhan orientalis terhadap Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih ada 6 ya barangkali ya. Yang pertama, orientalis menuduh Muhammad sebagai syaitan. Ini disampaikan oleh Nicetas of Byzantium yang hidup pada tahun 842 sampai dengan 912. Udah mati orangnya, mungkin udah dibejek sama malaikat barangkali ya. Beliau menuduh karena manusia yang sempurna Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang agung serta tokoh sejarah yang berpengaruh di dunia, yang paling banyak difitnah, dicaci maki, dimusuhi dan dikagumi oleh musuh-musuhnya. Beliau menyampaikan bahwa menuduh Rasulullah SAW mempunyai kekuatan dengan bantuan setan. Ajaran Islam yang menyangkut moralitas dan monoteisme hanyalah selubung untuk menghidupkan kembali agama setan. Ini kata Nicetas of Byzantium. Saya singkat saja langsung pada yang kedua. Yang kedua, mereka menuduh Muhammad SAW sebagai penipu. Muhammad adalah penyebar kebenaran dan perdamaian. Ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak manusia, bukan untuk menyebarkan kepalsuan, tetapi keadilan dan kebenaran. Namun tuduhan orientalis terhadap Rasulullah SAW ini, mereka menuding Rasulullah SAW sebagai penyebar agama syaitan, pencuri, pembunuh, pembohong, dan juga sebagai penipu. Ini dikatakan oleh John Calvin. Orang ini hidup pada tahun 1509 sampai dengan 1564. Sebagai orientalis, menyatakan bahwa Muhammad sebagai pembohong dan musuh Nabi Isa, ya, kalau kata mereka Yesus. Begitu pula Philip Kahiti sebagai orientalis Kristen Libanon menyatakan bahwa Muhammad adalah seorang penipu lihai. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mereka menuduh Nabi Muhammad SAW adalah seorang free sex. Muhammad adalah manusia yang terhormat, Nabi dan Rasul yang mulia dan agung serta memiliki akhlak yang mulia. Namun kaum orientalis tidak mengakui hal itu semua. Walaupun mereka mengetahui tentang kepribadian Rasulullah SAW, tetapi karena kebencian, permusuhan dan ketakutan kepada Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Islam yang sempurna dan menggema di seluruh dunia. Ini disampaikan oleh Gustav Well, juga Thomas Aquinas yang hidup pada tahun 1226 sampai dengan 1274. Kemudian selanjutnya yang keempat, Rasulullah SAW dituduh sebagai pembuat Al-Quran. Muhammad adalah Nabi akhir zaman dan penutup semua risalah samawi. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab suci Al-Quran sebagai pedoman dan juga petunjuk bagi manusia, serta penjelas dan pembeda antara yang hak dan yang batil.
Al-Quran adalah kalam Allah, bukan karangan Rasulullah SAW. Walaupun kaum orientalis tidak percaya dalam hal ini, namun mereka juga mengetahui bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah. Tetapi hati dan akal mereka tertutup untuk mengetahui kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah. Dalam hal ini Muhammad Shahib menyatakan bahwa kaum orientalis hampir semua sama menyatakan bahwa Al-Quran adalah ciptaan Muhammad SAW. Ini juga dituduh oleh George Sell. Orang ini hidup pada tahun 1697 sampai dengan 1736. Dia adalah seorang orientalis Inggris. Kemudian selanjutnya yang kelima, mereka menuduh Muhammad Rasulullah SAW sebagai penyadur kitab Yahudi dan Kristen. Yahudi dan Kristen sebagai agama samawi, termasuk juga Islam. Ketiga agama ini mempunyai kitab suci yang Allah turunkan kepadanya. Kalau kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaum Yahudi, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk kaum Kristiani, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kaum muslimin. Kitab suci Al-Quran banyak membicarakan tentang kitab Taurat dan Injil. Di samping itu membicarakan tentang Yahudi dan Kristen. Dari konteks inilah kaum orientalis menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW banyak menyadur isi kandungan kitab Taurat dan Injil, sebagaimana yang dituduhkan oleh William Muir bahwa agama Yahudi dan Kristen telah memberi bibit pengetahuan kepada Muhammad, kemudian daripadanya diproduksi Al-Quran. Al-Quran bukan firman Tuhan, melainkan perkataan Muhammad. Ini tuduhan William Muir dan dikuatkan oleh Richard Bell bahwa Al-Quran dari tradisi Yahudi dan Kristen, tetapi pengaruh Yahudi dan Kristen belum terjadi pada awal kenabian Rasulullah SAW, melainkan pada akhir periode Mekah dan awal Madinah. Ini terjadi sekitar tahun 1400-an sampai dengan 1464. Kemudian selanjutnya, yang kelima, mereka menuduh Muhammad SAW sebagai anti Yahudi dan Kristus. Jadi Nabi Muhammad hidup di kota Mekah kurang lebih 13 tahun, di kota Madinah kurang lebih selama 10 tahun. Di kota Mekah Nabi Muhammad SAW tidak pernah belajar Kristen, walaupun beliau berhubungan dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu ada hubungan kerabat sama istrinya Khadijah, paman dari Khadijah istri Nabi. Sedangkan di Madinah Nabi pun tidak pernah belajar Yahudi, walaupun beliau banyak berhubungan dengan Yahudi. Bahkan pernah mengadakan perjanjian antara Yahudi dan Muslim untuk menjaga keamanan di Madinah, walaupun Yahudi mengkhianati perjanjian itu sehingga kaum Yahudi diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah. Kemudian selanjutnya, ya kurang lebih ada 5 ya, dan banyak daripada orientalis yang tidak suka terhadap kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi begitu, orang sebaik sekelas Rasulullah SAW saja masih banyak yang tidak suka, ya, karena memang inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau di antara kita menyampaikan dakwah baik-baik di rumah, kemudian masih banyak yang mencibir, wah itu sudah biasa, ya. Dan zaman dulu juga seperti itu keadaannya. Baik hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masuk kepada konsep kepemimpinan Rasulullah SAW. Jadi kepemimpinan adalah suatu proses mengarahkan orang lain dan mempengaruhi segala aktivitas yang berhubungan dengan tugas dari anggota-anggota sebuah kelompok dalam mencapai suatu tujuan. Jadi setiap kelompok ataupun organisasi harus ada kepemimpinannya, harus ada yang memimpin. Itu dalam bahasa kita, dalam bahasa awam.
Jadi kepemimpinan Rasulullah, Allah telah mengutus Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul sekaligus sebagai uswatun hasanah, yakni suri tauladan yang baik bagi umat manusia dan pada umumnya bagi kaum muslimin di seluruh dunia khususnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 bahwa Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita semua yang patut kita contoh. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada masa jahiliyah yang bobrok itulah Rasulullah SAW datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak dari akhlak tercela menjadi akhlak terpuji, sebagaimana sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya hanyalah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji keluhuran dan ketinggian akhlak Rasulullah sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar mempunyai akhlak budi pekerti yang luhur dan berakhlak mulia. Jadi bagi kaum muslimin seharusnya menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang sempurna. Itu sebabnya kehidupan Rasulullah SAW mesti dikenalkan kepada generasi muda serta putra-putri kaum muslimin agar mereka mengenal dan dengan baik sisi kehidupan Rasulullah mulai sejak lahir, remaja, dewasa sampai beliau menikah, berumah tangga, sampai beliau menjadi pemimpin, bahkan sebagai panglima perang dan sebagainya. Semua itu harus dikenalkan agar generasi muda mengenal dan mencintai dan meneladani kehidupan Rasulullah SAW, terutama ketika beliau sebagai pemimpin. Namun untuk mendapatkan keselamatan di akhir itu tidak diraih dengan mudah karena butuh perjuangan yang sungguh-sungguh untuk menggapainya. Atau kalau kita sering dengar kalimat man jadda wa jadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan apa yang dia sungguhkan itu. Jadi kemuliaan mesti digapai dengan perjuangan, apalagi meraih sesuatu yang mulia itu dan berharga, sudah barang tentu diperlukan semangat dan pengorbanan perjuangan yang panjang dalam proses untuk mencapainya. Jadi konsep kepemimpinan dari Rasulullah SAW itu adalah memberikan suatu teladan dan ajaran kepada semua manusia bahwa siapapun dia, apapun kedudukannya, bagaimanapun dia, dari bangsa dan negara manapun, sama saja bahwa setiap manusia itu memiliki tanggung jawab, memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, sehingga tidak dibenarkan adanya eksploitasi dan pembebanan di luar batas yang merugikan salah satu pihak. Pemimpin yang mempunyai keistimewaan ini jika ditinjau dari peran dan perilakunya sangat ideal, dalam arti pemimpin itu sungguh dapat terlihat dari pelaksanaan yang spesifik, yakni pada sholat berjamaah. Seorang pemimpin yang ideal dan mempunyai kepemimpinan yang khusus dalam arti seorang imam itu adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin dapat menjadi imam karena dialah yang paling pandai dan paling cerdas di antara sesamanya, karena syarat menjadi seorang imam itu harus cerdas dan pandai. Seorang imam juga harus mengerti dan mengetahui kondisi daripada makmumnya. Seorang imam juga tidak boleh terlalu kenyang sehingga pada saat pemimpin sholat dapat mengganggu konsentrasinya. Demikian pula jika dalam keadaan kelaparan, fokusnya dapat berkurang ketika dia memimpin sholat berjamaah. Jadi seorang pemimpin juga harus disukai oleh sebagian besar dari umat yang dipimpinnya. Dengan demikian hal itu menggambarkan bahwa sesungguhnya
seorang pemimpin yang paling ideal adalah bahwa seluruh umat yang dipimpin itu menyukai, karena pemimpin itu mempunyai legitimasi dan sekaligus semua kebijakan serta keputusannya merupakan cita-cita mulia dari umatnya, yakni mewujudkan kesejahteraan bagi umat, dan dia seharusnya memahami dan mengerti keadaan dari umatnya sehingga dapat memberikan solusi terbaik bagi umat yang dipimpinnya. Udah 30 menit? Masih waktu. Jadi keteladanan seorang pemimpin dapat dilihat dari kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang pemimpin mumpuni yang sangat perlu untuk dicontoh dalam kehidupannya sehari-hari, baik sebagai seorang ayah, seorang suami, seorang teman, sebagai panglima. Semua sudah tertera pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah seorang hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semua tuntunan beliau tentu saja bersumber daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian sebagai kesimpulan daripada penyampaian ini adalah saya mengutip rangkuman dari Ustadz Budi Al-Asari LC. Beliau menyampaikan tentang konsep kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ada hubungan erat antara penggembala domba dengan kepemimpinan. Jadi kita tahu bahwa para nabi itu pernah menggembalakan kambing atau domba, ya. Kita lihat kan ada gambar Nabi Isa itu sedang menggembalakan domba. Kemudian Nabi Musa juga pernah menggembalakan domba. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil beliau juga pernah menggembala. Penggembala domba itu peka terhadap suara domba. Ia bisa membedakan embek domba suaranya. Apakah ia karena lapar, takut, atau ingin kawin. Jadi pemimpin yang hebat juga harus peka terhadap masyarakatnya. Kata beliau, jadi karakter penggembala itu adalah penggembala domba yang mempunyai warisan kelembutan hati. Mungkin para ikhwan dulu ada yang pernah menggembala barangkali ya. Jadi bisa memahami kondisi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada masyarakat yang kualitasnya paling rendah di dunia, yakni kaum Quraisy. Jadi kota Mekah itu dulu kualitasnya paling rendah, apalagi tidak bisa baca dan tulis. Tapi dalam hal akidah ya. Tapi kalau dalam hal perdagangan mereka jago, udah sampai ke negeri-negeri jauh. Itulah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, bisa merubah keadaan kota Mekah dari yang tadinya kurang beradab sampai dengan menjadi kota yang beradab. Wilayah Mekah dahulu daerah miskin dan berpenyakit, fanatisme suku, mudah untuk perang dan saling menyerang antar suku hanya karena persoalan sepele. Jadi karena gara-gara main adu balap kuda kalah, kemudian dibikinkan syair, tersinggung sukunya, akhirnya perang. Kira-kira konsep seperti itu masih ada nggak sampai sekarang di sini? Fanatisme asobiyah namanya, fanatisme kesukuan. Oh saya dari suku ini gitu, membela harga diri sukunya. Padahal jelas Rasulullah SAW tidak membolehkan fanatisme kesukuan. Kemudian maka ayat pertama yang turun adalah Iqra, untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan membaca dan mengkaji. Yang pertama ayat turun adalah Quran surat Al-Alaq yang diperintahkan kita untuk membaca. Iqra. Rasulullah SAW pernah berdoa sambil menangis, Ya Rabbi
inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabbku, sungguh kaumku menjadikan Al-Qur'an ini hanyalah suatu bacaan yang diacuhkan. Al-Qur'an ini tidak dijadikan suatu petunjuk bagi mereka. Karena kekuatan umat Islam dan kebangkitan umat Islam adalah dari bisanya baca tulis Al-Quran. Itu yang utama. Dan selanjutnya nanti ada lagi penjabarannya untuk jadi kebangkitan umat Islam. Tapi poin pentingnya adalah baca tulis Al-Quran. Ya, karena survei banyak membuktikan di media itu pernah disampaikan hampir 80% SMK, anak-anak SMK itu nggak bisa baca Quran. Ini sangat memprihatinkan. Karena kalau kita lihat di lingkungan kita, masih kecil dia masuk masjid belajar alif beneran. Kemudian ketika sudah masuk menjelang SMP, udah nggak ngaji lagi tuh. Apalagi ditambah dengan situasi kondisi teknologi yang sekarang, teknologi handphone dan lain sebagainya. Ini yang membawa dampak luar biasa. Kata gubernur kita Bapak Anies Baswedan, ketika pandemi kemarin itu teknologi semakin meningkat sampai akhirnya yang namanya handphone itu menjadi suatu kebiasaan hingga sampai sekarang. Baik, ada sedikit lagi yang saya sampaikan bahwa pemimpin yang dicintai rakyatnya berarti ialah pemimpin yang paling banyak berbuat untuk rakyatnya. Jadi pemimpin yang terbaik adalah kalian cinta mereka dan mereka mencintai kalian. Jadi pemimpin yang buruk adalah saling melaknat. Kemudian khalifah ketika menjadi pemimpin di zaman Umar bin Khattab, beliau mensensus siapa saja yang keluarga Nabi, siapa saja yang masuk Islam duluan, siapa saja yang ikut hijrah, itu didata oleh Khalifah Umar. Tanpa harus ada kartu ini, kartu itu. Khalifah Umar mendata dan barang siapa yang lahir bayi pada saat itu maka akan mendapat jaminan dari Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pembagian kategori ini untuk menentukan berapa hak yang akan diterima dan dibayarkan oleh pemerintah ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah. Dan yang terakhir adalah zaman sekarang rakyat antri berdesak-desakan bayar pajak. Masyarakat antri untuk bayar gaji para pemimpinnya. Ini sangat prihatin karena kita tahu bahwa di dalam dalil pemimpin itu adalah pelayan masyarakat, pemimpin itu adalah pelayan rakyatnya. Tapi kalau kita lihat dan kita kondisikan pada saat ini, mereka berebutan untuk mencari kursi kedudukan karena dengan iming-iming yang sangat luar biasa. Inilah yang harus kita jauhi, bahwa kepemimpinan suatu saat nanti akan menjadi penyesalan di yaumil akhir nanti dan akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, itu datangnya dari kebodohan saya pribadi. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.